ini udah ya, langsung ini deh, belum ada penangannya. Langsung aja ya Pak? Iya, siap. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat teman-teman semua yang ada di sini maupun yang sedang live. Mudah-mudahan pada sehat-sehat meskipun cuacanya sedang mendung ya Pak ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada hari Kamis 8 September 2022 Forum Taman Baca Masyarakat kembali mengadakan opsi obrolan seputar literasi yang akan dipandu dengan saya Tiara, dan di sini ada Bapak Dudi ya, Bapak Dudi yang sebagai narasumber yang akan mengisi opsi kali ini. Oke, tanpa membuang waktu yang lama ya Bapak, boleh Bapak memperkenalkan diri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ke Forum TPM Sumedang sudah memfasilitasi kami di sini dalam acara opsi obrolan kegiatan literasi. Saya sendiri adalah Dudi Safari, terlahir di Bandung 13 Januari 1978. Pendidikan terakhir di Aliyah atau Muallimin Persis 92 Majalengka. Tapi di dalam bab menulis saya ikut kelas-kelas online ya. Dari kapan Bapak ikut? Nah, kebetulan kurang lebih 2 tahun ini ya. Pas pandemi kan kita nggak ada kegiatan banyak ya. Nah, dari situ saya buka-buka apa namanya, lihat-lihat Facebook gitu kan, lihat-lihat IG gitu kan. Ternyata ada hal yang saya suka gitu kan. Saya ingin mengisi waktu yang ternyata ada KMO, kelas menulis online yang digarap atau di kepengurusannya gitu sama Pak Ca, saya Dita Karyawan dari Jogja. Saya ikut tuh situ, saya ikut kelas alumni online dari alumni aku. Kemudian di situ saya basic dulu gimana cara menulis gitu kan, gimana cara menyusun kata yang benar dan merutinkan tulisan gitu kan. Nah, kemudian ada lagi buka kelas antologi menulis gitu kan. Saya ikut lagi untuk mengasah kepenulisan saya. Nah, dari situ perasaan saya kan, saya juga belajar gitu ya, perasaan saya makin terasa gitu kan, makin bisa gitu kan, makin ini. Bukan bisa sih sebenarnya, tahapannya itu udah kayak udah mengalir gitu kan. Ini kan tentu melalui proses ya. Saya bakal dituntut setiap hari harus menulis minimal 200 kata gitu kan, minimal itu misalkan. Kalau enggak saya punya utang, misalkan besoknya saya dilipatkan lagi. Nah, terus ada juga selain dari KMO alinya aku, dari antologi itu saya kemudian keluar buku 3 ikut antologi itu. Tulisan pertama Bapak apa? Nah, yang pertama itu dari antologi puisi bertema Hari Ibu, gitu kan. Kemudian yang kedua antologi bertajuk Puspawarna Cerita COVID-19. Karena waktu itu emang lagi pandemi ya Pak ya. Pandemi, jadi istilahnya tema apa nih yang kita angkat? Ya udah itu aja, cerita COVID-19 gitu kan. Itu kan rame-rame tuh, namanya juga apa namanya, antologi kan, rame-rame ya. Akhirnya tema besar itu dikasih sub-sub, dikasih sub apa, yang penting arahnya ke sana gitu kan. Kemudian saya ikut juga antologi bersama Kalimat untuk Indonesia gitu kan. Ada, kemudian yang terakhir ada tuh antologi bersama Pemuda Persis Sumedang. Temanya Pemuda Persis menegaskan identitas dan seterusnya. Nah, kalau yang ini, yang solo ini, ini buku solo pertama saya. Mudah-mudahan dari sini saya makin terpacu untuk menulis. Segitu. Bang, selain dari menulis, Bapak juga aktif dari Pemuda Persis
jadi saya kebetulan di cabang Paseh. Kalau nggak Paseh, Semangatnya ya Paseh ke sana. Nah di situ ikut sama gabung sama teman-teman. Ya ikut kegiatan-kegiatan misalkan rame di masjid gitu kan, rasa ya sama-sama anak-anak muda gitu lah. Nah, dari buku yang baru ini sebenarnya udah penasaran ya Pak waktu lihat posternya karena dakwah, sosok urgensi, wawasan dan fakta. Maksud dari ada pasti kan setiap judul buku pasti ada alasannya ya Pak ya, pasti ada yang melatar belakangi gitu. Kenapa judulnya dakwah pelosok gitu Pak? Oh iya jelas. Nah ini kan saya masukkan kata pesona ya, pesona dakwah pelosok. Pesona itu artinya sesuatu yang membuat tertarik, atau kalau kita buka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesona itu sihir, gitu kan? Atau daya tarik lah gitu ya. Nah, kenapa saya gitu ya, Pak? Ya, kenapa saya masukkan kata pesona di dakwah pelosok? Karena dakwah pelosok itu bagi saya gitu ya, sesuatu yang menarik gitu kan, menarik untuk dibahas, menarik untuk dieksplorasi gitu kan, menarik untuk diangkat gitu kan. Sehingga yang biasanya yang tahu pelosok itu adalah aktivis saja, ketika diangkat mudah-mudahan gitu ya, yang tidak aktif ke lapangan pun gitu ya, dapat mengetahui gitu ya, dapat melihat melalui catatan-catatan ini. Nah ini ada urgensi, kenapa urgensi? Nah urgensi itu maksudnya sesuatu yang sangat penting gitu kan, untuk diperhatikan. Dan makanya di sini saya ada beberapa subjudul yang membahas tentang itu, tentang urgensi keharusan kita gitu ya. Keharusan kita memperhatikan pelosok untuk berdakwah gitu ya. Karena bahasanya kan dakwah ya, dakwah. Nah, untuk mengajak masyarakat pelosok makin giat lagi beribadah, atau misalkan kalau ada yang biasanya kan contoh kasus di dekat kita kan di kampung Cisoka misalkan ya, ada yang masjidnya misalkan udah aktif selama 5 tahun, nah, kita kesana kita aktifkan lagi gitu kan, dan yang lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada wawasan, terus ada beberapa potret pergerakan, bukan hanya satu komunitas. Iya betul, di sini juga ada beberapa gambar. Iya. Ini tuh suatu pergerakan-pergerakan yang Bapak ikuti. Ya kalau yang ini, kalau gambar-gambar yang lain itu saya masukkan biar apa? Biar semacam ya, jadi bayangannya itu lebih kuat gitu kan. Gambaran itu lebih kuat bahwa pelosok itu ternyata masih banyak orang yang peduli gitu kan. Nah, bukan hanya satu komunitas. Nah, kurang lebih begitu. Kenapa? Tapi Bapak udah pelosok ya Pak? Iya. Pelosok yang pernah Bapak ini di kemana saja? Oh iya. Kebetulan semenjak saya tahun akhir 2019 itu saya ada ikut dakwah pelosok ke kampung Cisoka. Di kampung Cisoka di daerah Citengah yang naik itu kan, sebelumnya kan ada apa? Iya. Namanya Kampung Karuhun. Nah, itu. Cigorobok ya Pak? Ya, nah biasanya kan kita mentoknya sampai di situ tuh. Oh, iya. Biasanya kita main, kebanyakan masyarakat Sumedang lah, biasanya main itu hanya sampai situ, Kampung Karuhun atau orang paling enggak lebih ke Kampung Karuhun. Ternyata ketika kita langsung ke sana, gitu kan, ini kan semenjak tahun 2019 ya, masih ada jalannya juga masih batu gitu, nggak bisa masuk ke situ ya, kecuali dengan benar-benar ekstra motor ekstra gitu kan, motor yang baik gitu kan. Nah ternyata di sana ada komunitas, ada perkampungan, pemukim, penduduk, walaupun mereka bukan orang asli situ, tapi para pekerja pemetik teh dan petani gitu kan, petani kebun teh. Nah di situ kan terlihat ada masjid, ada musola, ada anak-anak. Wah berarti ini butuh
butuh pengembangan untuk wawasan ibadah mereka. Dan sebelum kita masuk ke arah situ juga kita tanya dulu ya, bagaimana perkembangan kegiatan ibadah di sini gitu kan. Apakah biasa-biasa saja gitu, atau misalkan ini, nah ternyata di sini sudah vakum gitu ya. Makanya kita coba angkat lagi gitu. Ketika Bapak menyampaikan, respon para penduduk yang ada di sana itu gimana Pak? Nah, responnya alhamdulillah mereka responsif, artinya respon mereka positif Pak. Jadi bahkan kalau budaya Sunda itu melihat respon positif itu dengan menyajikan banyak ini ya, banyak suguhan gitu ya. Sekarang kan di Cipayung itu ya Pak masih agak gimana, masih kental dengan ritual-ritual yang ini. Ya. Nah kalau dalam hal itu kita belum masuk ke arah situ dulu ya. Yang penting bagaimana ibadah si masyarakat itu rutin dulu, hidup lagi gitu kan, jalan lagi gitu kan. Jangan sampai misalkan dulu kan ada Jumatan katanya, ada KKN dari Unpad pernah ada, ternyata setelah ditinggalkan vakum lagi, terusnya kayak begitu. Jadi harus ada yang memimpin di wilayah itu ya Pak, Iya. supaya enggak vakum gitu. Nah gitu, makanya di sini di buku ini kan ada tuh, ketika perlukah kita dakwah pelosok halaman 44 ya. Ternyata di situ ada tantangan nyata dari gerakan pelosok itu. Nah di sini saya coba rinci tantangannya apa aja gitu kan ya. Di halaman 51 coba kita buka. Halaman 51. Bagi yang sudah punya bukunya boleh juga sahabat di rumah ya. Iya. Buka Teman-teman di rumah kalau udah punya buku ini boleh sambil dibuka. Iya, boleh sambil dibuka ya. Nah, dalam halaman 51 hambatan itu saya tulis di sini ada dua ya. Mencakup internal dan eksternal. Yang pertama, hambatan yang sifat internal itu apa? Kemampuan finansial pelaku dakwah. Iya, gitu kan? Kenapa kemampuan finansial pelaku dakwah itu menjadi hambatan? Karena jika kita tidak mempunyai cukup dana, gitu ya, untuk mendukung dakwah itu, ya sudah mati di jalan. Mati suri gitu kan. Nah, untuk apa kemampuan finansial itu harus dimiliki? Paling tidak ada biaya transportasi yang mesti diperhitungkan. Karena dakwah pelosok ini sudah barang tentu jangkauan objek dakwahnya atau madangnya itu akan sangat jauh dari perkotaan. Nah, kemudian kebutuhan akomodasi untuk keperluan konsumsi dan peralatan. Nah, itu kan, itu harus dimiliki tuh sama internal kita. Ketika Bapak berdakwah ke pelosok ini, Bapak sendiri atau ada suatu komunitas? Ya, tentu saja ada. Karena kan tadi berdakwah gitu ya, apalagi ke pelosok itu tidak bisa sendirian, selain kemampuan kolektif itu harus ada juga gitu. Misalkan satu komunitas itu nggak bisa dia berjalan sendiri gitu ya dalam berdakwah pelosok. Itu saya lihat gitu ya, saya analisa emang begitu kenyataannya. Contohnya ya di Cisoka itu, misalkan ada komunitas saya nih, itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan komunitas yang lain. Ada kan teman-teman dari IKRO, kebetulan Teh Tiara dari IKRO ya. Nah itu ada teman-teman dari IKRO, kemudian bahkan dari pernah ada dari komunitas Percikan Iman, Sedang Amir pernah masuk ke situ gitu kan. Dan kita berkolaborasi, bahkan yang terakhir kita kerjasama dengan Pemuda Persis Sumedang. Nah, makanya itu tidak bisa dakwah, apalagi dakwah pelosok itu sendirian, harus kolektif. Dimanapun itu ya Pak ya. Dimanapun itu. Pelosok atau tidak gitu. Bisa sendiri harus bersama-sama. Ya. Nah, yang kedua ya Wadutin, yang tadi yang hambatannya itu kenapa? Yang kedua yang internal itu adalah istiqomah dalam menjalani dakwah pelosok. Nah ini istiqomahnya itu, jadi semangat untuk tetap ada di jalan dakwah itu, apalagi dakwah pelosok itu harus stabil. Jadi bukan hanya stamina, tapi semangat juga harus stabil.
Karena itu yang modal pokoknya itu yaitu jika udah meluntur, istiqomahnya udah nggak tegak lagi, gitu kan? Istiqomah kan tegak lurus ya. Nah ini udah nggak tegak lagi, ya sudah. Nah di situ mati. Nah itu adalah hambatan yang kedua. Yang ketiganya biasa nih. Apa tuh teh? Yang ketiganya teh? Nah yang ketiga saya tulis di sini konflik internal antar pelaku dakwah. Nah, tak bisa diabaikan faktor ini sangat memukul sekali bagi dakwah. Tantangan yang begitu besar di depannya akan dengan mudah melibas program-program dakwah yang sudah direncanakan. Itu gara-gara konflik internal. Penasaran Pak. Nah makanya banyak banget kekayaan padahal itu datangnya dari setan ya Pak ya. Nah gitu. Nah itu gangguan kayak gitu kan. Terus ada itu namanya penyakit klasik bagi setiap orang pendakwah. Nah ini yang selalu dihadapi dalam sebuah komunitas. Makanya dibutuhkan barang-barang teh untuk menguatkan itunya juga ya Pak. Iya itulah. Menguatkan suatu ketika ada yang lagi futur gitu. Nah, bisa disemangatin oleh teman-temannya gitu ya Pak ya. Ya makanya saya berharap kepada pelaku-pelaku dakwah, dai gitu atau mubalik gitu. Itu harus menyampaikan ego kita sendiri harus disampaikan. Kemudian apa yang sedang kita bawa ini harus ingat tuh. Apa yang sedang kita bawa, misi apa? Misi besar apa yang sedang kita bawa? Nah, kepentingan pribadi, kelompok, golongan itu hilangkan. Jangan sampai itu yang jadi hambatan. Nah, itu penyakit itu bisa jadi bagaimana caranya nanti saya ada solusinya gitu kan di sini. Nah, itu yang ketiga dari hambatan internal. Kemudian ada lagi hambatan yang eksternalnya ya, yang saya catat di sini di halaman 53. Pertama medan dakwah, ya kan? Yang halaman 53-nya. Medan dakwah. Kemudian yang kedua penolakan warga objek dakwah. Nah itu saya kasih dua dulu situ. Nah medan dakwah, kenapa itu menjadi tentang eksternal? Nah yang saya alami sendiri ya, ini kan buku-buku catatan saya ketika saya mengikuti dakwah pelosok. Jalanan itu kan masih belum beraspal gitu kan. Medan dakwah yang belum tersentuh fasilitas modern seperti jalan beraspal, adanya aliran listrik, serta jangkauan sinyal telekomunikasi yang merupakan tantangan sendiri. Nah itu bagi dakwah memang sangat menjadi hambatan gitu kan. Kemudian yang kedua penolakan warga objek dakwah. Ya nggak bisa dipungkiri, kita masuk sebagai tamu ke sana, kita ujung-ujung gitu masuk ke situ kan, tetap aja ada penolakan. Misalkan kita diterima oleh satu kepalanya, misalkan kepala RT-nya atau kepala dusunnya, tapi belum tentu sama yang lainnya. Nah yang lainnya ini bisa masuk gitu kan. Nah itu merupakan tantangan yang perlu kita lagi tanggulangi juga gitu kan. Itu kira-kira begitu ya. Bapak sudah berapa lama dakwah ke pelosok? Nah kebetulan sejak akhir 2019 saya ikut program dakwah pelosok. Nah dari situ aja sampai sekarang saya mengikuti, dan karena misalkan saya tidak terlalu fokus di dakwah pelosok itu, makanya saya angkat cara dakwah saya itu melalui tulisan ini gitu, mengangkat kegiatan dakwah saya biasanya fisik saya hadir gitu kan. Nah, kemudian saya juga punya aktivitas yang lain gitu kan. Nah makanya saya juga tidak terlalu fokus di situ di dakwah masuk secara fisiknya, tapi saya mau mengangkat gitu kan. Dakwah pelosok itu betapa urgennya, makanya saya angkat di buku ini gitu kan. Berarti saya mulai dari sejak 2019 sampai sekarang ya 2 tahun lah kurang lebih 2 sampai 3 tahun ya. Ya. 2 sampai 3 tahunan. Selain di Cisoka, Bapak pernah ke mana lagi? Nah, selain di Cisoka sebenarnya pelosok-pelosok itu kalau di Cisoka itu
Itu yang paling saya fokus ya. Dan yang lain itu cuman misalkan ada undangan untuk misi Jumat, Jumatan, atau ada undangan untuk misi pengajian gitu kan. Misi kita sebenarnya aja. Misalkan dari Ranca Kalong naik ke atas, nah, ketemu di daerah Sukahayu ke atas kan masuk pelosok tuh, di situ ada masjid. Kemudian di daerah Sumedang yang agak timur perbatasan pernah saya masuk situ. Tapi nanti kita definisikan atau kita ambil definisi apa sih yang dimaksud dengan pelosok itu. Karena begini, seringkali kita bingung bahwa pelosok itu, wah sekarang pelosok itu kan sudah bisa masuk segala macam ya, mobil udah bisa masuk. Sekarang kan karena ada program dari Pak Bupati ya, Sumedang Simpati, jalan dari Citengah itu atau pusat kota aja lah ke daerah pelosok Cisoka itu biasanya memakan waktu hampir 1 jam biasanya ya. Nah, ketika jalan masih belum di aspal. Nah, kemudian setelah ada masuk program Sumedang Simpati itu cuma 15 sampai 20 menit sudah nyampe di situ. Nah, artinya apakah itu masih dikatakan pelosok, gitu kan? Nah, kita bisa nanti saya ambil definisi aja ya, yang saya definisikan. Menurut saya gitu, kalau yang namanya pelosok itu, yang di situ segala macam infrastruktur belum sama seperti yang di kota, yang lainnya, gitu kan? Masih banyak rintangan. Yang kedua transportasi yang tadi itu, terus listrik, terus komunikasi gitu kan, belum masuk secara seperti kita, seperti di kota. Nah disitulah sebetulnya menurut saya pelosok. Bahkan nantinya lebih jauh lagi yang sebut pelosok itu ya perbedaan kemampuan pendidikan gitu kan, tingkat kesadaran kesehatan dan lain sebagainya dengan orang-orang yang ada di perkotaan, itu masih bisa disebut pelosok juga. Ini landasan Bapak untuk berdakwah itu apa? Nah itulah, setiap orang mestinya ya, kalau dalam berdakwah itu landasannya lillahi ta'ala ya, ikhlas gitu kan, ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan sesuatu apa, pujian, bayaran gitu kan, dan apapun lah yang berbau keduniaan. Nah saya sendiri terus terang kalau dalam berdakwah itu landasannya keikhlasan, bahwa saya sebagai muslim, semua muslim itu dituntut, ternyata juga muslim dituntut untuk berdakwah. Nah, tapi dakwah itu bukan kewajiban ustadz, kiai, ulama gitu kan, dan cendekiawan muslim saja gitu kan. Seringkali kita terbentuk di situ. Dakwah itu harus sama keluaran orang-orang pesantren. Dakwah itu kewajiban orang-orang kiai atau keluaran universitas Islam ya. Dakwah. Kalau yang paham agama gitu. Nah, gitu. Ternyata kata dakwah itu sendiri kan mengajak, artinya mengajak kebaikan. Bahkan kalau kita baca lagi, setan pun mengajak, iwas fi sudurinas, adanya bisikan-bisikan di hati manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Artinya bisikan itu kan ajakan untuk berbuat sesat gitu ya. Cuma ajakannya itu untuk berbuat sesat gitu kan. Itu juga bisa disebut dakwah. Nah, makanya saya anjurkan kalau ketika kita mengungkapkan kata dakwah, pakai tambahan dakwah Islam agar jelas terkhusus bahwa dakwah itu ya dakwah Islam. Karena setan itu berdakwah, setan ya'idukumul faqra, bahwa setan itu mengajak kalian kepada kefakiran, kesengsaraan. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadlan. Sementara Allah itu justru menjanjikan kalian keutamaan, fadilah. Nah, situ. Jadi landasannya berdakwah itu kita harus ikhlas. Di apa ya? Untuk jalan berdakwah itu kan nggak mudah ya. Betul. Bapak udah 3 tahun kan, mungkin nggak segitu ya Bapak udah kalau di pelosoknya mah
rumah gitu ya. Baru segitu. Kalau sebelum-sebelumnya memang udah dari kapan Bang? sudah dari pas saya keluar dari sekolah itu tahun 97 aja. Ya ini ayah itu ya. Kurang asuh Kayak Tiara kan masih belajar dalam hal menyampaikan kebaikan ya Pak. Saya pas Untuk supaya enggak apa? dulu waktu penjelasan teknis bahasa saya enggak banyak tadi kasih kamu. tapi belum Faktor apa? Internal. Iya, kayak gitu. Jadi nggak kayak gitu Oh, harus iya. gimana Pak? Gitu. Nah, di sini di halaman 55 tuh coba lihat solusi dakwah. ya apa Di halaman 55. Biar kita tuh nggak terlalu banyak berpikir sama diri sendiri. Nah, gitu ya, benar. Menyampaikan kebaikan gitu ya, mengajarkan gitu. Ya. Nah, jadi saya catat di sini solusi dakwah. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, terkhusus bagi diri kita sendiri gitu kan. Kalau orang lain kan masing-masing beda, masing-masing beda jiwanya gitu kan, hatinya juga beda, pikirannya juga beda. Kita nggak bisa memaksakan pendapat itu kan. Tapi minimal buat kita sendiri, buat saya sendiri, bahwa solusi untuk berdakwah itu dari dakwah itu, bagaimana caranya kita agar tetap ada di jalan dakwah. Ego harus diturunkan. Ego kita nih. Ego itu perasaan yang apa ya, egoisme gitu kan, yang ada dalam diri kita, pengen menang sendiri gitu kan, pengen ide kita yang masuk. Ego itu harus diturunkan. Nah, karena kita komunitas dakwah gitu kan. Tadi kan sebelumnya kita bahas bahwa dakwah itu nggak bisa sendiri. Dalam satu kumpulan juga ada beberapa kepala gitu kan. Dalam beberapa kepala ada banyak pikiran. Coba itu turunkan ego kita. Nah, ketika kita menjadi pelaku dakwah, kemudian ketika kita ditakdirkan untuk menjadi kepala atau ketua atau pimpinan, maka otoritarianisme dalam memimpin itu harus diperlukan. Jangan terlalu keras gitu kan. Dalam memprogram, dalam menentukan apa namanya, program dakwah itu harus ini, karena menurut saya itu harus itu tanpa ada musyawarah. Padahal kita sendiri mengusung dakwah Islamnya itu landasan keputusan itu semuanya berdasarkan musyawarah, gitu kan? Nah, di sini saya catat bahwa egoisme itu harus diturunkan dan otoritarianisme pemimpin itu juga harus dilunakkan. Jangan mentang-mentang saya pemimpin nih, saya pemimpin komunitas dakwah, ayo berangkat ke sana. Kita tidak melihat anggota kita atau teman-teman kita yang lain apakah dia siap atau tidak. Kita paksakan, akhirnya sifat keras kepala itulah yang tadi yang akan konflik internal itu terjadi. Kemudian ada lagi saling memahami antara anggota komunitas dan saling menghargai pendapat. Nah, itu merupakan faktor yang tak kalah penting mesti dimiliki para pelaku dakwah. Di sini Pak. Dakwah dengan mengadakan paksaan. Ya, Gimana Pak? itu halaman berapa? 109. Coba kita buka halaman 109. Masyarakat kota ada video kuliah kalau bisa Kan sekarang lagi ada tuh Pak di TikTok, dia suka lewat FYP yang ada yang Generasi TikTok ya? memaksa untuk pakai kerudung gitu. Iya benar, itu lagi viral. Ya, viral banget itu Pak. Viral itu. Nah benar. Ini saya kutip ucapan Hamka ya, bahwa seorang muslim yang sadar akan tujuan agamanya akan dapatlah memahamkan bahwasanya tujuan suatu dakwah inilah yang terutama, yaitu menjelaskan kebebasan dan kemerdekaan diri di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi saya coba tangkap apa yang dibahas oleh Hamka ini, yang dikatakan oleh Hamka ini bahwasanya dakwah itu ya tidak harus ini nih gitu ya. Kamu harus ikuti ini, kamu harus pakai kerudung gitu ya, kamu harus pakai jilbab,
tanpa kita tahu latar belakang si mad'u itu, objek dakwah itu, kita tidak tahu siapa dia. Kan nanti kita, di sini kita sebagai pelaku dakwah harus punya kemampuan psikologi dakwah. Bagaimana kita melihat audiens atau para pelaku dakwah, objek dakwah itu sebatas mana kemampuan berpikir mereka. Apakah kita bisa, nanti kita urut tuh kemampuan mereka itu selevel anak SD misalkan gitu, atau menengah atau lebih tinggi. Maka cara yang kayak itu harus muqtadal hal, harus sesuai dengan apa yang mereka mampukan. Kita tidak bisa memaksakan dakwah kepada seseorang yang memang belum mempunyai kemampuan berpikir, gitu ya, untuk menerima itu. Salah-salah apa? Salah-salah mereka menyalahkan Islam. Oh, Islam begini, gitu. Iya, jadi malas ya Pak untuk belajar Islam juga ya. Itu gara-gara pelaku dakwah, bukan gara-gara Islamnya. Nah, Islam kan secara luas rahmatan lil alamin. Nah, tiba-tiba ada yang masuk ke situ menggambarkan wajah Islam yang keras gitu kan. Katanya rahmatan lil alamin, kok keras begini? Nah, di situ ada saatnya tegas gitu kan. Ada saatnya ya kita harus menyesuaikan dengan kultur marhum itu, gitu berarti. Coba di yang rintangan bagi para kebenaran gitu Pak. Halaman 114. nggak apa-apa. Kita kan di bedanya, udah situ halaman 142 ya. Rintangan bagi para pelaku kebenaran. Pelaku kebenaran ini kata lain daripada pelaku dakwah ya, pengajar dakwah. Tak diragukan lagi setiap kebenaran pasangannya adalah kesalahan, dan seperti hukum alam yang lainnya atau sunatullah ya. Ada istilah kanan, ada istilah kiri, ada atas, ada bawah dan seterusnya. Semua itu maklum adanya karena kita hidup di dunia yang dinamis dan semua dorongan untuk menyerang dan bertahan sudah menjadi pemandangan keseharian. Nah, di sini saya coba kembangkan dari tema rintangan bagi para penyeru kebenaran itu, karena tidak bisa dipungkiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika berdakwah secara zahar, secara terang-terangan terbuka, yang paling pertama itu yang dihadapi siapa? Orang-orang Quraisy, bahkan kerabatnya kan. Bahkan Rasulullah dilempar, ditindih dengan kotoran unta, dan berbagai macam pelecehan lainnya terhadap Rasulullah. Nah, disitulah ketika kebenaran dihadirkan, maka kita harus siap-siap bahwa yang kontra itu terhadap kebenaran itu pasti ada. Begitu. Ketika mendapatkan hal yang penolakan dari yang ini kita harus gimana Pak? Nah, pasti itu kan ada aja ya, ada aja. Makanya sirah nabawiyah dan sirah salafiyah, sejarah nabi yang dahulu, perjalanan nabi, kisah nabi dalam berdakwah dari mulai, kemudian salafus saleh berdakwah itu bagaimana. Kita tinggal ngejiplak aja, bagaimana cara mereka menghadapi rintangan-rintangan itu. Ketika rintangan itu hadir dalam dakwah, bagaimana? Apakah kita secara frontal, gitu kan? Atau bagaimana? Makanya tahapan dakwah itu ada 3 dalam dakwah itu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bahwa serulah manusia itu dengan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ya. Wal mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan bermujadalah atau diskusi atau debat dengan cara yang baik. Artinya metode ini aja yang harus kita jalani, nggak usah kita cari metode lain. Bil hikmah, artinya dengan berbaik-baik gitu kan, dengan jika kultur
setempat itu masih bisa diadopsi oleh Islam, maka kita ikuti aja jalurnya, gitu kan? Kan istilahnya ada amar ma'ruf kan? Ma'ruf itu urfi itu artinya biasanya terjemahkan ada diperingatkan, ada budaya. harus segera diselesaikan istiqah. Apapun yang sama, gitu ya. Menurut apapun yang benar menurut adat, gitu kan? Kemudian dilihat dari kacamata Islam juga benar, maka itu diadopsi. Jika itu salah menurut adat, kemudian kata Al-Quran juga salah, maka itu diadopsi juga. Contoh begini, siapa juga tidak ada yang bilang bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang baik, gitu kan? Nah, bagaimana sikap orang-orang, gitu kan? Sebelum kita pakai agama, sebelum kita pakai hukum Islam, bagaimana sikap orang-orang ketika menghadapi pencuri, ini kan, penipu dan lain sebagainya? Mereka beramai-ramai menghukumi, gitu kan? Nah, ya adopsilah itu bahwa itu adalah hal kebiasaan yang memang harus dihindari, gitu kan? Harus dihindari. Udah urfinya semacam begitu, gitu kan? Urfinya semacam itu, kebiasaannya semacam begitu. Sudah Islam juga mengadopsi itu. Dan aturan-aturan di masyarakat kita yang lainnya, selama itu tidak bertentangan dengan aturan Quran dan Sunnah. Kurang lebih begitu menurut pandangan saya. Intinya amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti ada pro kontranya. Gitu. Ini pas banget ya Pak, digitalisasi dakwah. Kan sekarang emang gencar banget digital gitu ya kan. Ya. Dakwah digital itu gimana ya Pak? Di halaman 155 ya. Namanya Yusuf. Nah, saya tulis judul sini digitalisasi dakwah sebagai wasilah pemerataan ajaran Islam. Saya kutip Quran surat Al-Maidah ayat 19. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepada ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa kabar berita gembira, maupun seorang pembawa peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, maksudnya dari landasan ayat ini saya mau jelaskan bahwa akan banyak metode gitu, atau wasilah atau cara untuk mengembangkan dakwah. Salah satunya dengan dakwah digital, dan itu sudah dirambah oleh ustadz-ustadz yang viral kan, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Agi, gitu kan, Khalid Basalamah, gitu, dan lain sebagainya. Dan banyak pengikutnya, jangkauannya itu lebih banyak. Misalkan kalau biasa offline di masjid, misalkan masjid taklim, paling banyak berapa misalkan ya, yang rutin gitu kan, 30 sampai 50 orang juga udah cukup untung lah gitu ya. Nah, tapi kalau dari dakwah digital ada akun apa namanya YouTube gitu kan, IG, itu jangkauannya bisa jutaan. Nah, bahkan Ustadz Felix Xiao itu bisa punya pengikutnya 7 juta. Berarti dakwah bisa sampai tuh. Kemudian keuntungannya apa? Dakwah digital itu, kita udah setelah offline itu bisa dibuka lagi, ya kan? Betul. Coba kalau kita dakwah yang langsung misalkan di majelis, di masjid gitu, atau di mana gitu, di majelis taklim, setelah itu 1 jam itu atau berapa jam lah sudah ditutup, itu hilang, ya, nggak bisa dibuka lagi, kecuali kita yang rajin mencatat ya, mencatat catatan kecil, itu bisa dibuka lagi. Nah, tapi kalau misalkan di digital, pakai smartphone, pakai laptop apa, kita tinggal buka aja linknya kan, kita tahu linknya, buka aja. Oh, saya lupa waktu itu Ustaz ini nerangin apa ya. Nah, mungkin kalau lagi santai kita bisa dibuka dan bisa lebih masuk gitu kan pelajaran, terus diulang-ulang. Itulah salah satu keuntungannya dakwah digital. Ini aku tertarik dengan dari selfie atau salafi. Maksudnya ini apa?
Itu di halaman berapa tadi? 169. 169. Dai selfie atau salafi. Nah, sebelum selfie itu kan, sebelum ada istilah selfie itu ada salafi ya. Ada yang Salafi itu adalah mereka yang mengaku diri pengikut orang-orang salaf. Salaf itu yang terdahulu, gitu kan. Nah, lawannya adalah khalaf yang kemudian. Dai selfie atau salafi, saya elaborasi di sini dari judul ini bahwasanya ada beberapa dai yang memang sukanya itu selfie. Saya lagi di masjid, saya lagi di masjid Salim, gitu kan. Nah, nanti saya buka di sini apakah itu benar atau boleh atau memang sah-sah saja atau menurunkan muruah wibawa ustadz itu. Nah, saya coba elaborasi di sini. Kalau hal-hal yang semacam foto ingin dilihat oleh follower, ingin like itu tanpa mengurangi niat dia, gitu kan? Iya, betul. Untuk berdakwah sah-sah saja menurut saya. Tapi ketika ada momen kecil tapi pingin dia disebut-sebut, selalu disebut-sebut bahwa dia terkenal, bahwa dia viral dan lain sebagainya, mengesampingkan niat dia untuk berdakwah, nah itu jadi masalah. Nah, makanya saya di sini dai selfie atau salafi, maksudnya dia selfie-nya itu ngikut salafinya atau dia hanya selfie-nya saja dari situ. Jadi maksudnya dai selfie atau salafi itu ya kurang lebih begitu. Sistem pertanyaan. Ya. Untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oh, itu sudah ada tuh di situ. Ya, sebenarnya ke Instagram ada. Kita buka dulu Instagram. Nanti izin ini ya, Bu Nopi masuk. Boleh. Masuk juga. Ada pertanyaan Masuk dari ya, aku masuk juga. Agus Saifullah. Ya, Ada pertanyaan dari akun Agus Saifullah. Seberapa pentingkah dakwah filsafat di Indonesia? Nah, penting. Seberapa pentingnya? Penting banget. Urgent. Makanya tadi kita telah bahas, sampai-sampai saya tulis di sini di sinopsis ya, bahwa dakwah pelosok merupakan kewajiban yang bersifat fardhu kifayah. Artinya cukup perwakilan saja dari kaum muslimin untuk mengadakan dakwah pelosok itu. Namun ketika dakwah pelosok itu tidak ada yang menggarap, siapapun tidak ada yang menggarap dari kaum muslimin sedunia, maka sedunia itu akan berdosa. Itu hukum fardhu kifayah. Begitu. Kita akan ya iya, kita panggil ada satu lagi di sini, founder Ikro, insyaallah. Teh Novita Rahayu. Boleh, Teh Novi? Silakan Teh. Sebok. Baik. pas kabur kan. Oke, kita lanjut aja ya. Mohon. Oke, Teh Kiara, makasih jazakumullah khairan karena udah memberikan speech tempat duduk untuk Ovi sedikit berbincang-bincang. Tapi sebelumnya sama Ovi belum kenal. Boleh di-repeat introduce yourself. Hari ini ada suara tepuk tangan. Ya. Nama saya Dodi Safari. Aktivitas dalam hari ini seharian adalah ya ikut-ikut komunitas dakwah gitu. Tinggal di Paseh Sumedang. Iya, Paseh Gitu. Sumedang. Berarti kegiatannya apa aja tuh? Ya kurang lebih Dakwah. Masya Allah, karena memang dakwah itu fardu ain. Fardu ain. Ada fardu. Nanti
kita lihat dari mana sisi mana nih, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, saya masukkan dakwah pelosok ini termasuk fardu kifayah ya. Di sini saya catat fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Yaitu tadi, jika ada satu orang yang mengurus dakwah ini cukuplah gitu ya, muslim sedunia. Tapi tatkala dakwah pelosok ini tidak ada yang ngurus gitu, umat Islam, kita semua yang sedunia itu ikut berdosa. Kata siapa ini ada salah seorang ustadz menyatakan bahwa ketika kita salah satu orang maksiat juga kan, yang Allah kasih peringatan bukan hanya orang yang melakukan maksiatnya, tapi semuanya juga kayak gitu ya. Jadi hampir sama seperti itu ya Pak ya. Ya, kurang lebih seperti begitu. Oh, jadi ini tuh Bapak mengeluarkan atau menulis buku tentang pesona dakwah pelosok, urgensi, wawasan, dan potret pergerakan ya. Ini ada Kang Ipul? Nah, kebetulan Kang Ipul dimasukin karena beliau aktif gitu kan dalam salah satu. Ini juga ada salah satu teman saya ini. Teh Mira. Effendi. Iya. Kenal juga Bapak ya? Alhamdulillah kenal. Oh iya, ini juga suka belajar ya di. Iya. Kalau misalnya Opio langsung aja ya Pak ya, karena memang ini sesi pertanyaan. Ada lagi nggak pertanyaannya? Tadi udah dijawab belum ya dari Mang Agus? Sudah, barusan. Oke, Opio ada beberapa pertanyaan nih buat Bapak gitu kan, terkait dakwah gitu kan. Kalau misalnya kita berbicara fardu ain, berarti setiap insan itu yang dilahirkan atau yang sebagai mukmin ya Pak, berarti memang senantiasa harus menyampaikan loh satu ayat. Tetapi di kebanyakan atau misalnya sekarang ini kalau dakwah itu suka ragu-ragu karena memang kayak gini, ada istilah kayak gini, ada akunya juga belum benar nih, akunya juga belum gimana gitu ya. Tapi masa sih harus ke orang lain harus nyampein, padahal kan urgensinya kan fardu ain nih. Nah gimana tuh untuk menghadapi misalnya untuk memotivasi orang-orang yang seperti itu gitu, padahal mah kan sok aja gitu kan jalan gitu. Nah, kita sering kali terhambat dari dakwah itu dengan orang-orang semacam itu. Padahal Rasulullah, saya catat juga di sini ya, perintah beliau, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walau satu ayat. Artinya apa? Ketika kita sudah mempunyai satu ayat, pengetahuan tentang satu ayat, itu tidak usah ditunda-tunda lagi untuk berdakwah. Kemudian dakwah itu tidak dituntut untuk lebih dari luar kemampuan kita. Nah, dakwah itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Kapasitas kita itu sampai mana nih? Jadi tugas dakwah itu bukan hanya seorang ulama, kiai, gitu, keluaran pesantren, keluaran fakultas dakwah dan yang semacamnya. Tapi semua umat Islam ketika dia mengaku bahwa ana muslimun, aku adalah seorang muslim, kewajiban berdakwah saat itu berlaku bagi dirinya. Jadi nggak usah harus misalnya kita pakai mimbar ya. Nah begitu. Justru kadang-kadang lagi ngobrol juga dengan teman, kita mengingatkan bahwa misalnya berkerudung itu wajib bagi muslim. Justru itu kan dakwah ya Pak ya, dakwah gitu. Dengan kan ada dakwah bikolbi kan dilihat dengan ucapan, dengan tindakan kita, sehingga ternyata itu berkerudung, sehingga ada orang-orang yang terenyuh hatinya, itu juga dakwah mungkin ya Pak ya. Iya betul, salah satunya. Nah dan jangan lupa dari penulis ini, menulis kalau misalkan TOP juga misalkan suka menulis, itu sebagian dari dakwah juga. Misalkan tema tulisannya itu mengajak pada kebaikan. Walaupun misalkan satu artikel ya, kemudian dibaca orang dan orang menjadi lebih baik ketika setelah baca itu dakwah. Ya, justru itu amal jariah kita ya Pak. Nah, insyaallah itu jadi amal jariah. Justru kadang-kadang waktu juga banyak orang-orang yang termotivasi untuk menulisnya karena memang menulis itu untuk peradaban yang lebih baik gitu ya, bukan untuk menyombongkan diri atau apa gitu. Justru kita menikmati tulisan itu memang kita untuk beramal soleh gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu sih. Makanya masya Allah pas Mang kita sebut ya tadi ada di sana Mang Agus Saifullah kan ya. Tadi juga temanya itu tentang pesona dakwah pelosok gitu. Tapi kenapa sih harus pelosok sih Pak? Kan banyak tuh dakwah itu kan tidak hanya ke pelosok gitu. Iya betul. Di luar pelosok pun bisa gitu. Karena gitu. Tapi apa sih yang menjadi ciri khas atau apa ya namanya tuh? Bagaimana ciri khas? Karena dakwah yang mainstream yang udah biasa itu ya di masjid-masjid, di kampus-kampus itu udah banyak yang menggarap, udah banyak yang mengangkat. Nah, sementara dakwah pelosok ini kita hampir kesulitan referensi gitu kan. Kita harus ngulik-ngulik dulu referensinya gitu kan. Di samping pengalaman kita pribadi, nah ternyata
setelah saya buka-buka gitu ya, setelah saya lihat-lihat gitu, banyak juga komunitas-komunitas yang lain gitu ya, yang programnya itu ke pelosok gitu kan. Ya, seperti saya tuh di sini ada beberapa ini Persatuan Islam, Persis ada, NU ada gitu kan. Kemudian Ustadz Fadlan Garamatan yang asli Papua itu ada, ACT juga ada, dan lain sebagainya. Mereka menempati pos-pos pelosok itu di sub atau di apa bagian-bagian programnya. Jadi tidak program globalnya, ada program khusus gitu untuk pengembangan pelosok. Tapi itu masih jarang, di kita itu masih jarang. Makanya saya coba sedikit lah gitu diangkat dalam sebuah buku. Ya, mudah-mudahan ketika dibaca, mengingatkan kita bahwa dakwah pelosok itu benar-benar urgent atau penting. Soalnya kalau misalnya kita nggak dakwah sebenarnya Pak, kita yang didakwahi, betul nggak sih? Maksudnya kan kita tuh berada di dunia tipu-tipu. Ya betul, di dunia tipu-tipu. Ketika memang kita misalnya tidak melakukan pergerakan yang positif, otomatis kita tergerus dengan pergerakan-pergerakan yang negatif. Mungkin itu sunnatullah mungkin ya Pak. Ya. Karena memang ketika kita tidak berbicara, ya kan kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Ya, Otomatis kita juga kan akan akan kena dakwah orang lain gitu. Ya. Mau dari apanya gitu ya, di media sosial, apalagi anak-anak generasi apa ya? Milenial, bukan milenial lagi, Z Ya. dan sebagainya gitu ya. Ya. Pasti tergerus kan ya Pak? Ya, pasti terus. Nah, karena itu dakwah itu sangat penting. Dakwah itu sebenarnya semacam begini. Wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabri. Artinya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu nggak usah kita harus paham tafsir Ibnu Katsir misalkan begitu ya. Paham tafsir Al-Marawi misalkan gitu ya. Saat itu juga ketika kita punya satu wawasan tentang kebaikan dan itu sampaikanlah gitu kan, sampaikanlah. Kemudian kita jangan merasa saya juga belum benar nih, hidup saya juga belum baik, bagaimana mau menerangkan orang tentang kebaikan. Itu adalah pintu dari tadi, pintu dari setan. Ya udah, kamu diam, jangan apa lagi gitu. Justru kadang-kadang ya Pak, ketika kita menyampaikan kebaikan, di sana ada sifat malu. Misalnya kita menyampaikan tentang oh iya, berarti kita jangan melakukan itu kan. Otomatis sebenarnya itu tuh untuk benteng diri kita sendiri. Jadi sebenarnya dakwah tuh multiplier efeknya buat nafs ini kan. Jadi kita sendiri ya, betul. Jadi ketika kita berbicara sama orang lain untuk berbuat baik, sebenarnya itu pantulan kita. Berarti saya jangan berbuat apa yang saya larang tadi, gitu kan? Makanya kalau Allah jelaskan kan, wahai orang-orang beriman dalam asal asal itu kan 5 takulu nama lataf alun. Kenapa kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tidak? Nah, begitu. Nah, di situ Abu Rahmat tadi Allah besar sekali murka Allah bagi orang yang berkata tapi tidak berbuat. Nah, tadi ketika kita contoh kecil lah, coba dong dulu kamu misalkan, tapi dengan bahasa yang bukan memaksa ya, tadi itu. Jadi kalau paksaan itu enggak, jangan memaksa itu. Jadi ada caranya yang lebih soft, lebih kena, gitu kan. Itu di mana kitanya saja. Jadi kan dalam Quran surat An-Nahl 125 juga kan ya, ila sabili rabbika hikmah kan, dengan hikmah dan pengajaran yang baik gitu. Iya. Artinya tidak dengan yang marah-marah, ya tidak dengan paksaan. Dan dalam Islam juga kan la ikraha fid din ya, Pak. La ikraha fid din, di mana kita memaksakan seorang itu masuk ke dalam din kan. Artinya tapi dengan soft. Bahkan Allah tandaskan walaupun tafadhal khalidul qalbi dan fadhul, jika kamu memaksakan kehendak dan keras hati, pasti mereka akan kabur. Orang-orang mau dengerin dakwah kita, baru kita dengar kata-kata kita juga mereka suka kabur. Kamu harus itu kan belum apa-apa udah kabur. Udah nggak nyaman ya. Iya, justru kan dakwah tuh membuat orang lain nyaman dulu mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin kalau dakwah ada step-stepnya nggak sih Pak kalau dakwah? Kan kalau ini mah langsung ke anak-anak nih. Kalau misalnya kita punya teman, kita tuh sayang ke temannya, pengen ngajak nih ke temannya tuh
berubah ke arah yang lebih baik lah istilahnya. Ada step-stepnya nggak sih? Ya. Nah, dari pasti ada step atau tahapan-tahapan tertentu supaya dakwah landing gitu kan, supaya dakwah dapat dimengerti oleh mad'u, oleh objek dakwah. Jadi Tadi bisa ada dai, madu. kita dai, dia Dai ya berarti kalau iya. perempuan. Kalau perempuan dai ya, Iya. kalau laki-laki dai. Nah itu kita harus tahu kalau kita berkecimpung dalam dunia dakwah, psikologi dakwah. Siapa yang kita hadapi? Disitulah bagaimana cara kita meramu bahasa gitu ya untuk mereka. Misalkan kita ajukan satu pertanyaan aja gitu ya, pengetahuan dia tentang Islam. Pengetahuannya misalkan setingkat ini, setingkat SD misalkan ya dasar, Awam mungkin. awam misalkan ya udah kita masukinnya hal yang awam dulu. Ini pengetahuannya udah menengah nih, baru kita masuk ke menengah. Ini udah atas nih, ya, barulah kita lebih. Makanya yang terakhir kan wajah dilhum bilati hiasan. Kalau memang temuan dakwah berhikmah tidak bisa, nasihat yang baik juga tidak bisa, jadi bilati hiasan. Bermujadalah lah, berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Kayak anak-anak hal yang masih anak hal sangat sulit. Ya, masih di situ. Mana tulisannya begitu. Kemudian ketika kita berhadapan dengan objek dakwah dan kita punya kemampuan untuk berubah, maka rubah dengan kekuatan. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati, dengan doa. Doakanlah teman kita, semoga dia mendapat hidayah, semoga dia terbimbing. Jangan kita musuhi, wah sudah nggak masuk dia, udah kita judge aja dia nggak bisa masuk nih kata-kata dakwah kita, tinggalkan aja. Jadi kalau misalnya nanti dia menerima dakwah kita jadi sahabat, kalau misalnya menolak jadi teman lah, jadi nggak jadi musuh gitu ya, masih jadi kawan lah istilahnya Pak ya. Oke. Jadi kan Islam kan rahmatan lil alamin, Betul. jangan ada satu pun gitu ya makhluk Allah yang tidak tersentuh rahmatan lil alamin itu. Nah, terus kemudian ada pertanyaannya, apakah dakwah Islam ini telah menyentuh semua pelosok gitu kan? Karena kan kita apakah masih ada pelosok gitu kan? Pertanyaannya gitu kan, masih adakah pelosok di dunia ini dengan era digital ini? Apakah dakwah tidak bisa masuk ke dalam hutan gitu kan? Ternyata masih ada misalkan. Kalau bisa ditempuh dengan fisik ya fisik. Kalau tidak ya misalkan di Eropa, di Amerika, orang-orangnya non muslim, dakwah yang menyentuh kepada mereka lewat digital ini, pasti mereka lihat YouTube-nya Ustaz siapa gitu kan, kemudian dia tertarik gitu kan. Ya, yang terakhir kan kemarin ada UAS kan yang dilihat oleh siapa tuh? Yang Daniel Mananta. Tapi senang banget lihat Daniel, maksudnya Kenapa Daniel Mananta narik Ustaz ke situ, UAS itu? Satu Karena rumput kayaknya. lihatnya dari sini gitu kan. Saya lihat aktivitas UAS di YouTube kok berbeda dengan hoax yang tersebar di dunia maya yang lain gitu kan. Tapi kalau lihat Daniel Mananta, Ovi ingat ke Salman Al Farisi. Jadi mencari kebenaran tuh dicari terus Ya, kan. Jadi semoga. pembicaranya tuh kan Dewi Sandra, kemudian ada beberapa, terus memang yang dibicarakannya itu tentang jiwa gitu, soul gitu. Ya. Kan biasanya berbicara tentang karir. Kan kalau podcast, kalau Daniel Mananta mah lebih ke ini jiwanya seperti apa sih? Terus kita kedekatan dengan kalau Daniel mah kan bilangnya Tuhan, kan kita dengan Allahnya seperti gimana? Menanyakan tentang, kalau nggak salah di salah satu obrolannya menanyakan tentang Isa itu di mata Islam itu seperti apa, Maria itu seperti apa. Jadi insya Allah gitu ya maksudnya. Dan UAS menjawabnya dengan penuh keyakinan gitu, bukan hanya dengan knowledge, tapi dia mentransferkan, bukan mentransferkan pengetahuan, tapi mentransferkan keimanan gitu. Ini keyakinan gitu. Justru itu mungkin yang membuat ternyata sebenarnya apa ya, banyak yang pintar. Saya bahas juga di sini bahwa dakwah itu harus dengan hati. Kenapa dakwah harus dengan hati? Karena yang akan kita tuju adalah hati. Maka ketika kita berdakwah dengan hati, ketemu hati, itu akan tidak lama lagi itu akan dapat gitu kan. Berbeda lagi dengan hujaman retorika gitu yang tinggi indah, tapi hatinya kosong. Dia niatnya bukan itu,
maka yang diterima oleh audiens itu kosong juga. Tapi kerasa banget ya Pak, kalau misalnya seseorang mendakwahi kita dengan hati ya, pasti akan sampai ke hati kita juga gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya hanya membahas tentang diksi yang indah, pengetahuan yang banyak, sirah yang banyak, akan nonsen juga ya, kerasa gitu kan. Iya. Termasuk Bapak sekarang. Saya Mungkin dengan dari hati. hati ya. Saya jadi berbicara. sampai ke hati. Ya. Gimana audiens yang Iya. di Instagram? Ya, saya coba bahas tentang buku ini ya. Ini catatan-catatan saya dari kan di sini saya coba tulis. Oleh karena itu saya coba meracik ulang lewat tulisan. Bagaimana agar para pegiat dakwah bersemangat untuk terjun ke pelosok. Jadi karena perasaan saya yang begitu kuat terhadap dakwah pelosok ini, sehingga saya tuangkan dalam tulisan-tulisan saya ini. Semoga apa yang saya tuangkan ini ya benar-benar sangat bermanfaat itu ya. Seberapa lama Pak Buat ini. menggarap buku ini? Ya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Karena kan ada banyak literatur yang harus saya cari gitu ya, korek-korek. Bagus sekali ya. Kalau komunitas Ikra dikasih boleh gak? Ya itu Saya udah dapat. itu udah dapat. Oh iya makasih. Saya udah dapat. Maaf ya kan duluan. Oke, kalian yang ada di Instagram boleh mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, Bapak Dudi Sapai. Kali ada Teh Neng Lianti, kemudian aduh Masya Allah ada forum TBM Jabar yang bergabung. Oh ya, alhamdulillah. Mantap. Ini Setiawati, aduh. Kok namanya Safari gitu? Apa lahirannya di jalan gitu? Sapar itu perjalanan ya Pak? Iya, boleh. Safari. Gimana tuh boleh ya? Kita coba aja kemana aja ya? Berarti dilahirkan kereta api atau apa? Gimana tuh Pak? Nah itu mungkin Apa yang nama pena ini teh? enggak Oh, nama asli saya. asli. Yang tahu asbabul nuzulnya ya saya pasti. Oh, asbabun nujum. Tapi kenapa Abu Rashidah. saya jadi paham ketika nama itu mempengaruhi karakter. Ya karakternya saya jadi nggak mau diem saya Oh, ya. jadi peminta Ah. bujur hasil panen. Iya. Dan perlu diketahui bahwa sekedar ini aja. Saya tuh lahir di Bandung, di mana? Lahir di Bandung. 3 tahun di Bandung pindah ke Cirebon. Oh iya. Nah, habis di Cirebon itu SD sampai kelas 3, pindah ke Sumedang. Tahun. Di Talun. Nah, di Sumedang itu cuma sampai kelas 6, pindah ke Majalengka. Oh, pesantren Persis. Ya itu saya di situ 6 tahun. Setelah itu saya pindah lagi ke Bandung. Nah, kalau pindah ke Bandungnya yang waktu itu mah tuntutan pekerjaan. Pulang lagi ke kampung. Nah sekarang aktivitas banyak di Jakarta. Itu saya banyak di Jakarta. Alumni kelas menulis online. Iya, Ini betul. juga Opi juga alumni KMO gitu. Oh, kayak mau mana? Tapi KMO mana ya? Kalau Yang saya warna kan- merah-merah gitu dah. Kalau saya kan alumni KMO. Itu alumni aku kelas menulis online alumni Batch aku. berapa Pak? Batch ke 46. Oh. Jadi udah agak sini basic itu kan. Basic, batch 46. Tapi kalau antologinya saya masih di alumni aku batch ke 15. Jadi masih awal-awal. Oke. Gitu ya Pak, jadi safari itu mempengaruhi ya insya Allah gitu. Teman-teman, karena memang waktu udah menunjukkan pukul 17.00, kita juga dijadwalkan dari 16.00. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf ya sebenarnya. Terima kasih kepada Teh Tiara yang sudah menggantikan menjadi host gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi apa ya. Ya, Justru ya. yang akan disampaikan itu ya tentang bukunya ini gitu ya. Siapapun yang memaparkan, siapapun yang nanti memandu ya mudah-mudahan esensinya sampai kepada teman-teman gitu. Barangkali ada pertanyaan terakhir boleh atau kita skip aja. Sebelumnya Bapak hatur nuhun udah menjelaskan bukunya. Mudah-mudahan bukunya ya sangat bermanfaat sekali ya karena memang kalau misalnya kita membuat buku itu sebenarnya meminjamkan kehidupan gitu. Ya. Karena memang ini mentransferkan kehidupan gitu. Ketika kita meminjamkan buku kepada seseorang ya sebenarnya kita meminjamkan kehidupan kepada seseorang gitu. Ya, ada kata gitu ya. Kehidupannya kehidupan yang seperti apa gitu. Ya.
Gitu ya Pak ya? Ada closing statement? Boleh. Boleh. Closing statementnya Jadi apa? closing statementnya di sini aja ya, bahwa dakwah itu sebenarnya dakwah itu kewajiban kita setiap muslim untuk mencerdaskan umat, gitu kan. Nah, Islam menuntut bahwa kita harus gitu kan menghidupkan umat melek gitu kan, jadi lebih cerdas lagi. Dan alhamdulillahnya kita di Indonesia juga secara konstitusi gitu didukung dengan hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 pasal 31. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 2-nya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Jadi dakwah Islamiyah dengan konstitusi Indonesia itu berjalan beriringan untuk mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa Indonesia. Itu mungkin barangkali. Oke, closing statementnya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ya Pak ya, kan tadi kalau berbicara dengan fardu ain ya, karena memang setiap orang itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh diwajibkan untuk berdakwah gitu. Jadi sampaikanlah walau satu dan sampaikanlah dengan soft atau dengan lembut gitu. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, tapi kita punya kewajiban untuk berdakwah. Oke, terima kasih mungkin itu aja ya. Untuk kasiron, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi amal jariah. Mudah-mudahan ada hati-hati yang tersentuh gitu ya, sehingga memang menjadi nanti menjadi penolong kita di yaumil akhir. Oke, terima kasih. Saya Novita dulu sebagai literasi terus Sumedang, kemudian kemudian Saya Dwi Sabali. Oke, kami memohon undur diri dari live sekarang. Terima kasih sekali lagi. Hapunten bida kalau kata nasrul minal warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kan, ini penyerahan dulu. Simbolis. Nanti dibuatkan ya. Ini mati lah. Iya, oke, Bapak juga kemarin kasih jadi ada satu kenangan untuk Bapak. Nanti ya kasih dibuat. Ya, oke. kertasnya habis. Nanti dibuatkan.